kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan yang berlimpah bagiku. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu, kemurahan, kelimpahan, kasih setia yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab berkat kemurahan dan kasih setia-Mu, sesungguhnya Kau sediakan bagi setiap orang yang takut akan Engkau. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada-Mu Tuhan. Sebab ketika kami percaya, kami tinggal di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami, maka minta apa saja, maka Engkau akan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami sambut berkat firman Tuhan pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
Sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagimu. Ketika kita mengucap syukur, saudara, itu ada kuasa yang luar biasa. Di dalam ucapan syukur, saudara, aura-aura negatif, pikiran-pikiran negatif kita itu menjadi diubah. Aura-aura negatif kita itu dibuang. Dan saudara, kita kemudian mengalami iman. Dan ketika kita mengucap syukur, maka apa yang tidak mungkin, itu Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Saudara, kuasa pengucapan syukur membuat setiap pribadi itu menjadi lebih baik. Secara personal kita akan menjadi pribadi yang lebih positif. Secara personal kita akan menjadi pribadi yang lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Ucapan syukur adalah mempercayai kedaulatan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ketika kedaulatan Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita percaya bahwa kita akan baik-baik. Tuhan pasti. Saudara yang diberkati, mari kita akan belajar mengucap syukur lewat kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini yang kita akan renungkan dari Matius 14, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Wow, saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang yang hanya laki-laki pada waktu itu. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak yang mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-murid datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagikan kepada banyak orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini menceritakan bagaimana Yesus di dalam pelayanannya, dia naik perahu. Dia naik perahu, tetapi ada banyak orang-orang yang mengikuti dia melalui jalan darat. Dan ketemulah mereka di satu tempat di mana Yesus berhenti dan mendarat. Apa yang terjadi? Orang-orang ini tidak berhenti untuk mengikuti Yesus. Orang-orang ini tidak berhenti untuk mengikuti kemana Tuhan pergi. Apa yang menjadi maksud mereka? Mereka itu ingin mencari mujizat. Mereka ingin mencari pemulihan, kesembuhan. Mereka ingin mencari jamahan daripada Tuhan. Dan kemudian murid-murid Kristus itu berkata, suruhlah mereka, ini sudah malam, suruhlah mereka pergi. Entah mencari makan, entah pergi kemana, yang penting mereka harus makan. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengikuti mereka sepanjang hari, bahkan mereka belum makan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini diceritakan di dalam Injil yang lain juga, di dalam Markus juga ada, di dalam Injil Lukas juga ada, di dalam Injil Yohanes juga ada, bagaimana seorang Yesus Kristus itu diikuti oleh banyak orang. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Tetapi di dalam keadaannya sebagai manusia, dia juga adalah 100% manusia. Dan ketika Yesus juga lapar, Yesus juga lelah, sama seperti halnya orang-orang yang ada pada waktu itu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam Injil yang lain. Di dalam Injil lain dikisahkan di dalam Yohanes 6. Saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 1 dan seterusnya, di situ dikatakan ada seorang muridnya bernama Filipus. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, adakah engkau memiliki makanan di sini untuk memberi makan kepada 5.000 orang? Dikatakan mereka, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Bahkan Filipus berkata begini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk
mereka ini sekalipun mereka mendapat sepotong kecil saja. Andreas berkata kepada mereka, di sini ada seorang anak. Dia punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Lalu suruhlah orang itu duduk, kata Yesus. Jadi saudara, yang dikatakan oleh Filipus, ada roti seharga 200 dinar, ada uang sebanyak 200 dinar. Kalaupun untuk membeli roti, apakah cukup untuk memberi makan 5.000 laki-laki? Lalu Andreas, dia punya iman tapi dia bingung dia harus berkata apa. Di sini ada seorang anak, guru. Dia punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Lalu Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Di tempat itu banyak rumput, maka duduklah mereka 5.000 orang laki-laki. Dan kemudian saudara, Yesus mengangkat roti itu. Dia menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti itu 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk anak perempuan. Saudara, mari kita belajar di sini tentang kebenaran firman Tuhan yang Yesus ajarkan kepada mereka semua, kepada murid-murid pada waktu itu. Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup memberi makan. Andreas memiliki iman tapi dia bingung harus berbuat apa. Di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Dalam hal ini saudara, mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan di sini. Yang pertama, kalau kita mau melihat mujizat, utamakan memiliki belas kasih. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika murid-muridnya berkata mereka lapar, mereka perlu membeli makan, Tuhan katakan kalianlah yang harus memberi mereka makan. Di sini Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada mereka, ketika engkau punya belas kasihan, kamu mungkin tidak punya kemampuan. Ketika kamu punya belas kasihan, kamu mungkin tidak punya uang, kamu mungkin tidak punya banyak sarana, tetapi ada sesuatu yang bisa kamu lakukan. Nah, saudara yang diberkati, Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang pertama kita belajar bahwa belas kasihan akan membukakan pintu-pintu mujizat. Pada waktu kemarin, saudara, saya teringat tentang salah satu pegawai di kantor kita yang sedang sakit. Dan saya ingat, wah kita belum kunjungi dia. Padahal dia akan melakukan kemoterapi. Lalu saya bergerak, saya datang kunjungi dia dan saya mendoakan dia. Dan saudara, dia menangis berseduh-seduh dan dia mengungkapkan segala bebannya. Saudara, ketika kita punya belas kasihan, mungkin waktu itu sebenarnya waktunya saya agak mepet, saya ditunggu orang jam 2, saya harus segera kembali ke tempat saya untuk saya segera melaksanakan janjian saya, saudara. Tapi ketika kita punya belas kasihan, Tuhan sediakan waktu. Dan ketika kita menabur belas kasihan, kemudian teman-teman saya yang di kantor lain turut ikut mengunjungi dia. Dan saudara, dia dilawat oleh Tuhan. Karena hatinya begitu berat menghadapi tekanan di dalam persoalan, di dalam sakitnya pada waktu itu. Dan kemudian saya percaya ada mujizat Tuhan terjadi. Dan saya percaya ketika seseorang didoakan, dia akan mengalami yang namanya kelegaan. Saudara, kalau kita bergerak, yang pertama utamakan belas kasihan. Mungkin kita nggak punya waktu, mungkin kita nggak punya kesempatan, mungkin kita nggak punya berkat-berkat yang lebih. Kata Filipus, roti seharga 200 dinar aja nggak cukup. Nah saudara, kalau kita mengutamakan kekhawatiran kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya uang untuk bangun gereja, kita nggak punya uang untuk mendirikan jemaat, kita nggak punya uang, saya nggak dapat gaji untuk ada di pelayanan ini, saudara. Tapi kalau kita didorong oleh belas kasihan, saudara, maka kita akan mulai bergerak. Nah, saudaraku, yang pertama kita belajar di sini, Yesus mengajarkan tentang belas kasihan. Belas kasihan yang dipraktekkan, karena itu di dalam Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita belajar untuk memiliki belas kasihan itu proses, saudara. Tidak mudah. Tetapi kalau kita percaya, Tuhan akan pakai, saudara. Filipus, Andreas, Simon Petrus, Yohanes, Yakobus berjalan dengan Yesus selama 3,5 tahun. Apa yang mereka pelajari? Bahwa Yesus punya compassion. Gracia Hope Compassion Channel. Lewat pelayanan channel Gracia Hope Compassion Channel ini, saudara, kita belajar belas kasihan itu. Kita tabur setiap hari. Ada orang-orang yang di luar sana membutuhkan. Prinsip saya melakukan pelayanan lewat
kanal YouTube ini, saudara, satu orang diberkati satu hari itu cukup bagi saya, maka selama 1 tahun 365 orang paling tidak mendapat berkat lewat channel YouTube ini. Tetapi siapa sangka dalam satu hari kita mendapatkan penonton 50, 100, 200, bahkan ada yang sampai ribuan, saudara. Berapa banyak orang yang dilawat oleh firman Tuhan. Oleh karena kita mau bergerak. Saudara, kita tidak akan mungkin bergerak kalau kita tidak didasari oleh belas kasihan. Dan jika ada belas kasihan di dalam hati kita, maka kita akan melangkah. Dan ketika kita melangkah, maka mujizat itu nyata. Ketika Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Mungkin Filipus akan menertawakan dia. Saya aja mikir, 200 dinar untuk beli roti gak akan cukup. Lah kamu mikir, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Apa yang bisa dilakukan? Tetapi Tuhan melihat Andreas punya iman lebih daripada Filipus. Karena Filipus berkata begini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Andreas punya level iman yang lebih lagi. Ada seorang anak di sini punya 5 roti dan 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa yang kita bisa lakukan untuk ini? Yesus berkata, ada yang bisa kita lakukan. Saudara, ketika engkau bergerak di dalam sebuah pelayanan, pikirkan dengan dasar belas kasihan. Kalau Tuhan sudah gerakkan engkau, akan ada saja jalan untuk melakukan mujizat dan akan terjadi pelipat gandaan. Yang kedua, saudara, ketika mereka di dalam keadaan mereka yang gak punya apa-apa, berarti murid-murid juga gak punya apa-apa. Berarti mereka gak punya cukup roti, hanya seorang anak kecil. Tetapi saudara, kita belajar mencukupkan diri itu begini. Kita mengharapkan pelipat gandaan. Tapi kalau kita tidak belajar mensyukuri berkat yang ada di tangan kita, maka tidak akan terjadi pelipat gandaan. Andreas tidak mengada-ada tentang 200 dinar. Mungkin mereka juga nggak ada tentang 200 dinar itu. Dia memikirkan tentang yang ada di tangan mereka. Kalau mereka memang punya 200 dinar, pasti mereka akan berkata 200 dinar ini kita belanjakan apa yang ada. Tetapi mungkin mereka memang nggak ada 200 dinar. 5 roti dan 2 ikan, firman Tuhan katakan, berikan kepadaku, itu cukup untuk melakukan pelipat gandaan. Saudara, untuk melakukan banyak mujizat, mulailah dari apa yang ada padamu. Di dalam kitab Filipi 4 ayat 11 hingga 13, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala keadaan, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Belajar mencukupkan diri. Saudara, untuk melakukan banyak mujizat, firman Tuhan katakan, berilah dari apa yang ada padamu. Andreas memberikan sesuatu dari apa yang ada pada lingkungan mereka waktu itu. 5 roti dan 2 ikan yang diberikan oleh seorang anak itu. Belajar mencukupkan diri. Saudara, pelipat gandaan tidak berasal dari berkat-berkat orang lain. Pelipat gandaan berasal dari apa yang kau punya. Itu yang kau berikan kepada Tuhan. Kalau itu hanya talentamu berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Yang ketiga, doa berkat dan ucapan syukur. Yesus mengangkat roti itu, kemudian mengucapkan berkat dan mengucap syukur kepada Yahweh, saudara. Doa berkat dan ucapan syukur. Makanya saudara, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Tuhan Allahmu. Saudara, kalau pergi beribadah, pastikan engkau sampai selesai, supaya engkau buka tangan menerima berkat Tuhan. Di sana akan terjadi pelipat gandaan. 5 roti dan 2 ikan yang diberikan dengan apa adanya. Bukan dengan 200 dinar, bukan dengan ratusan atau ribuan roti. Ketika Tuhan mengangkat tangannya mengucapkan doa berkat dan ucapan syukur, maka mereka memecah-mecahkan roti itu. Saudara, terjadi pelipat gandaan, terjadi mujizat, terjadi bagaimana kelimpahan. Ketika mereka makan, sampai kenyang 5.000 laki-laki ditambah perempuan dan anak-anak. Saudara, dikalikan 3, itu sekitar 15.000. Apa yang terjadi, saudara? Ada sisa 12 waktu. Jikalau saudara memulai suatu pelayanan dengan belas kasihan, kemudian saudara mencukupkan diri dengan apa yang ada, berkat-berkat dicurahkan ketika kita mengangkat tangan, Tuhan, saya mohon berkat, kami mohon berkat atas pelayanan kami. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, kita melihat bahwa berkat Tuhan disediakan bagi orang yang penuh dengan belas kasihan, belajar mencukupkan diri,
dan mengangkat segala sesuatu persoalan pergumulan kita dan mengucapkan berkat dan ucapan syukur. Mari berdoa. Bapa, kami mohon berkat untuk segala sesuatu yang ada di tangan kami, yang tinggal di tangan kami. Kami mohon berkat untuk apapun yang kami miliki. Kami memberkati segala sesuatu yang bisa kami upayakan, sumber daya, sumber kekuatan, sumber tenaga yang ada pada kami. Ketika kami bergerak dengan belas kasihan, maka kami akan memberikan kekuatan kami, segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat kami untuk melayani Engkau Tuhan. Ketika ada belas kasihan Tuhan, maka kami percaya kemampuan dan pelipat gandaan mujizat itu nyata terjadi. Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, belum ditambah anak-anak dan perempuan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan melipat gandakan semua yang ada padaku. Tuhan melipat gandakan iman. Tuhan melipat gandakan belas kasihan. Tuhan melipat gandakan berkat yang ada padaku. Aku dicukupkan, aku diberkati ketika aku mengucap syukur, maka aku menerima kelimpahan. Bahkan ada sisa 12 bakul, pertanda bahwa seluruh hidup kita di masa yang akan datang menjadi tanggung jawab Tuhan, Dia pelihara kita. Dalam nama Yesus Tuhan, mari kita berdoa dan mengucap syukur, sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Shalom, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. God bless you. Terimalah berkat Tuhan.